sebutkan satu persatu. Bapak Menko, kami ingin menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wali Kota Bekasi. Jadi kami menambahkan poin betul sekali untuk Kota Bekasi hari ini rata-rata banjir sudah surut. Kemudian yang dilakukan oleh BNPB bekerja sama dengan Kota Bekasi, kita juga sudah memberikan dukungan awal, logistik dan anggaran. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota untuk pembersihan rumah-rumah masyarakat, pengerahan alat berat, kemudian juga mungkin ada alat bersih, air bersih dan lain-lain. Nanti kami biasanya share dengan pemerintah daerah, Bapak Menko, kebutuhan-kebutuhan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Nanti secara betul-betul akuntabel begitu, nanti kita juga bantu mendukung. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan kebutuhan alat berat, silakan menyewa di daerah begitu, nanti biayanya kami juga dukung. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama tanggap darurat, meskipun Pak Wali Kota Bekasi ini juga sudah langsung melangkah ke rehabilitasi rekonstruksi, tetapi tanggap darurat juga masih berjalan, sehingga masyarakat ini tetap dibantu kebutuhan dasarnya, makan minum, walaupun mereka sudah kembali ke rumah, mungkin belum bisa mencari nafkah begitu, beraktivitas, sehingga kebutuhan dasar makan minum dan lain-lain juga masih didukung pemerintah pusat, pemerintah daerah secara terpadu, dan untuk pemerintah pusat lewat BNPB. Kemudian untuk rehabilitasi rekonstruksi yang segera, ini juga kami sudah sampaikan jembatan-jembatan yang putus. Ada beberapa mekanisme ini, kalau yang bentangannya cukup besar, kami juga sudah koordinasi dengan TNI. Kami sudah kerahkan juga jembatan-jembatan beli. Yang sudah dipasang sekarang adalah jembatan yang putus di Cisarua di Bogor, di Kabupaten Bogor. Nah, seandainya nanti di Kota Bekasi pun ini membutuhkan, nanti tolong Pak Kasdim segera berkoordinasi dengan Korem, dengan Angkatan Darat. Angkatan Darat sudah sangat paham ini. Biasanya jembatan-jembatan beli yang ada di satuan itu segera dikeluarkan, dipasang. Nanti biaya pemasangannya dari BNPB, dan nanti setelah terpasang itu nanti untuk stoknya Angkatan Darat juga kami persiapkan lagi, kami ganti. Jadi ini yang lebih cepat dulu. Kemudian untuk yang kecil-kecil, Pak Wali, ya mungkin segera saja. Memang kita bagi tugas juga dengan Kementerian PU biasanya. Kalau yang merupakan aset pusat BPWS, tanggul-tanggul dan jembatan-jembatannya juga akan dikerjakan oleh Kementerian PU. Mungkin nanti dari pejabat dari Kementerian PU juga akan menyampaikan. Dan yang menjadi aset daerah, yang menjadi aset kota atau provinsi, Pak Wakil Gubernur, itu bisa diajukan ke pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera diperbaiki. Artinya yang tadi disampaikan ini segera kita laksanakan, walaupun mungkin semuanya butuh proses. Tapi semakin hari kita sepakat harus semakin baik. Itu untuk Kota Bekasi. Kemudian untuk Kabupaten Bekasi kami laporkan juga Bapak Menko, masih ada beberapa genangan di Kabupaten Bekasi. Kemudian juga masih banyak pengungsi. Ini untuk Kabupaten Bekasi masih ada banjir, walaupun sudah relatif tidak ekstrim lagi. Tinggi muka air antara 20 sampai 250 cm. Kami juga sudah masuk ke sana, sudah memberikan bantuan juga ke Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah Jabodetabek ini untuk korban jiwa 1 di Kabupaten Bogor dan 1 di DKI. Untuk yang lain-lain alhamdulillah tidak sampai ada yang meninggal dunia ataupun menjadi korban dalam banjir. Kemudian untuk Tangerang Selatan banjir sudah surut. Kabupaten Tangerang masih ada genangan di beberapa titik. Kemudian untuk yang mengungsi juga untuk di Kabupaten Tangerang masih ada, tapi relatif sedikit. Sebagian besar mereka mengungsi di rumah-rumah masyarakat, rumah tetangganya. Kami pastikan juga ini Bapak Menko, kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat terdampak tidak hanya di Kota Bekasi, tetapi sampai Kabupaten Tangerang juga kita dukung. Dan sampai saat ini memang untuk kebutuhan dasar makan minum belum tidak ada keluhan. Kalau nanti Bapak Menko mungkin berdiskusi atau menyampaikan ke masyarakat, biasanya mereka kami pastikan untuk makan minumnya terjamin. Hanya keluhannya minta vitamin, minta obat,
entah pakaian dalam sudah basah, gitu. Itu pun secara terus-menerus secara temporer kami dukung. Untuk DKI juga dari 122 RT DKI yang terendam banjir, ini sebagian besar wilayah sudah surut, Bapak Menko. Jadi ada beberapa genangan yang masih ada, ini tingginya tidak sampai 1 meter. Mungkin kebun pala yang kemarin mungkin viral di mana-mana, ini juga sekarang sudah surut. Kemudian Kabupaten Bogor itu ada 7 jembatan yang putus, Bapak Menko. Ini juga mohon kami infokan kepada Kementerian PU. Tetapi rata-rata itu menjadi aset daerah. Nah, kami sudah bagi tugas dengan Kabupaten Bogor, ada jembatan yang putus bentarannya sampai 25 meter. Sekarang sudah sampai 3 hari lalu dipasang oleh Batalon Sipur 3 dari jembatan Beli, ada dua titik. Kami koordinasi dengan Angkatan Darat dan Mabes TNI. Yang 5 lagi secara swadaya sedang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Nanti anggarannya melalui mekanisme hibah rehabilitasi rekonstruksi, nanti pengajuan dari Kabupaten Bogor dilewatkan ke BNPB mengajukan kepada Kementerian Keuangan. Nanti setelah, tapi Kabupaten Bogor kami informasikan atau kami laporkan, sementara untuk anggarannya masih cukup karena mempunyai sisa biaya tidak terduga di tahun 2024 cukup besar. Kemarin kami dapat informasi dari Bapak Bupati Kabupaten Bogor. Untuk Kota Bogor ada beberapa longsor, 3 titik longsor yang juga sudah tertangani. Kemudian Kota Depok juga ada banjir tetapi tidak parah, sekarang sudah surut. Nah, sekarang yang masih perlu penanganan di samping Kota Bekasi ini, Bapak Menko, ada di Kabupaten Karawang, Pak Wakil Gubernur. Itu masih ada 375 jiwa yang mengungsi. Banjir memang sudah relatif lebih surut, tetapi masih ada genangan. Ini memang setiap tahun Karawang ini. Dan mungkin kalau berkenan nanti habis dari Kota Bekasi, Bapak Menko juga bisa menengok ke sana sebentar. Kemudian untuk dukungan-dukungan yang dari BNPB, seperti yang kami laporkan, rata-rata di semua Jabodetabek kami sudah sampaikan. Ini dukungan awal Bapak Menko. Jadi setelah tanggap darurat, biasanya para kepala daerah ini mengajukan ulang kebutuhan-kebutuhan yang real di lapangan. Sebagai contoh tadi butuh alat pembersih untuk masyarakat, mungkin sapu, serok dan sebagainya. Kalau mungkin dalam risiko besar butuh alat-alat berat begitu, itu pun kami dorong. Kami BNPB tidak bisa memberikan alat beratnya, tetapi pemerintah daerah mencari alat berat, menyewa, kami dukung biayanya. Seperti itu. Itu mungkin tambah dari kami, Bapak Menko. Intinya semuanya dalam posisi terkendali. Nah, untuk yang jangka menengah, memang untuk jangka pendek menengah, setiap saat BMKG ini memberikan prediksi cuaca, sehingga kalau kita memang cermati terus, kita akan tahu kapan akan timbul hujan yang ekstrim yang apabila tidak diatasi itu akan mengakibatkan bencana. Contoh misalnya atas perintah Bapak Menko PMK waktu itu dengan Bapak Menko Infrastruktur, pada menjelang Natal tahun baru itu kita rapat, akhirnya BNPB dilakukan OMC itu selama 20 hari Bapak Menko, dari tanggal 11 sampai 31 Desember 2024. Memang hasilnya kita rasakan semua, di penghujung tahun 2024 tidak ada bencana. Itu BNPB 177 sorti selama 20 hari berturut-turut. Nah, memang biayanya cukup besar Bapak Menko, itu 35 miliar lebih kita harus bayar di ujung tahun. Nah, sekarang baru tanggal 4 sampai 8 yang kita lakukan setelah terjadinya banjir, kita sudah melakukan 7 kali penerbangan. Nah, mungkin dengan kejadian yang 2 contoh itu, ini menjadi catatan bagi kita. Tadi ternyata juga dari Wali Kota Bekasi sudah sanggup untuk bekerja sama, karena memang beban OMC kalau hanya BNPB saya kira juga berat sekali kita gitu. Karena kalau memang maunya tidak hujan ya harus di titik-titik itu kita harus laksanakan OMC. Tetapi kalau bekerja sama dengan pemerintah daerah menggunakan APBD saya kira juga tidak terlalu berat.
Karena musim hujan ini maksimal biasanya sampai April. Setelah itu terang, nanti ada lagi di ber gitu. Sehingga mungkin kalau dibagi tugas seperti itu, ini juga bisa mengurangi jumlah bencana yang terjadi. Kadang-kadang lolos ini prediksi BMKG, kita perkirakan tidak ekstrim, ternyata kemarin ekstrim. Kita perkirakan Januari, Februari itu puncaknya, ternyata Maret justru yang mengakibatkan banjir yang luar biasa terhadap Bekasi. Mungkin itu Bapak Menko yang hormat yang bisa kami tambahkan. Selanjutnya kami mohon tutup dan arahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya arahan dari Bapak Menko PMK Pak Ratno untuk memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih Pak Wali, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Kepala BNPB, Pak Wagub, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Ketua DPRD, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari KL, dari TNI Polri, dari Basarnas, dan lain-lain. Saya kira apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali maupun Pak Kepala BNPB bahwa ini memang tanggap darurat masih jalan, harus tetap dijaga. Jadi pelayanan kepada pengungsi, bantuan kepada masyarakat terdampak dan lain-lain tadi sudah disampaikan, itu harus kita jaga. Tapi pada saat yang sama kita juga langsung masuk di tahap rehabilitasi di beberapa lokasi. Pemulihan jembatan, fasilitas umum. Jadi nanti Pak Menteri Dikdasmen pasti sangat berkepentingan untuk sekolah, ya, rumah ibadah dan lain-lain, termasuk pemulihan kampung dan lain-lain. Itu nanti apa yang perlu kami bantu juga Pak, apakah tapi yang terutama yang infrastrukturnya sangat kuat kan di bawah Pak Menko Infrastruktur, jadi nanti bisa dikerahkan dari kementerian-kementerian di pusat dan juga dari tetangga, daerah tetangga gitu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah ya ini krisis yang di luar dugaan gitu. Jadi ini harus sama-sama Pak Menko, kita sama-sama, Pak Kepala BNPB, Pak Wali, Pak Gub, ya kita head the crisis lah. Kita head the crisis, kita baca krisis ini. Krisis ini kayak seperti kita membangunkan kita bahwa ada sesuatu yang fundamental yang harus kita beresi itu. Jadi krisis ini justru menjadi kekuatan besar bagi kita, bagi Pak Wali, Pak Gubernur, untuk bagi kita semua di pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan yang fundamental. Jadi banyak hal di saat krisis justru kita menjadi lebih tangguh. Ya contohnya COVID lah. COVID itu pembelajaran yang luar biasa ke kita, menjadi mekanisme kelembagaan, pembenahan pengambilan keputusan, sinergi luar biasa. Itu saya kira tidak salah satu penggalan sejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat kuat, itu adalah pada saat kita COVID. Jadi intinya adalah ya krisis harus kita hadapi, head the crisis, kita baca krisis. Oleh karena itu nanti di luar yang tadi kata darurat harus tetap jalan, rehabilitasi harus tetap jalan. Ini makin melanjutkan yang sudah kita bicarakan antara dua Kemenko sebelumnya, bahwa penanganan bencana membutuhkan kekuatan infrastruktur. Jadi oleh karena itu dengan logika head the crisis itu satu jangka pendek ya gimana kita mau nggak mau dalam jangka pendek ya operasi modifikasi cuaca harus selalu siaga. Jadi artinya kita harus memikirkan pendanaan karena ini kan harganya cukup mahal ya, satu kali operasi bisa ya
juta itu, dan semalam bisa beberapa sorti, 7 sorti itu, satu malam bisa 7 sorti. Nah ini kan artinya kita juga harus gotong royong gitu untuk membiayai ini. Makanya pada waktu Nataru yang lalu kita sudah ngajak ke Pemprov, terutama pemerintah Provinsi DKI, untuk juga membantu pembiayaan untuk operasi modifikasi cuaca. Nah ini nanti Pak Wagub nanti dikoordinir oleh Pak Kepala BNPB, bagaimana kita bagi-bagi sharing-sharing gotong royong untuk penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca dalam volume yang lebih besar. Kami di pemerintah pusat tentu saja Pak Kepala BNPB, kami dengan Kementerian Keuangan selalu berusaha untuk semaksimal mungkin mendukung ini, tapi akan lebih maksimal kalau dari daerah juga mendukung untuk modifikasi cuaca. Sebagaimana tadi yang sudah diramalkan oleh BMKG tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah rawan, berarti kita juga harus melakukan penambahan untuk modifikasi cuaca ini. Karena kalau sudah terlambat, sudah nggak bisa lagi dihadang. Yang kedua, have the crisis, ya kita duduk bareng lagi dengan Pak Menko Infrastruktur ini mengenai bukan semata-mata penambahan atau peninggian tanggul itu, karena tanggul sudah 6 meter itu kan sudah luar biasa itu, dan akhirnya ternyata 8 meter itu kan sudah luar biasa sebetulnya tinggi, tapi juga menambah ya tangkapan air, pembenahan tata ruang di atas. Ini momentum bagi kita Pak Menko untuk push ini bisa kita kita mainstreamkan lah, kita kedepankan sehingga ini menjadi prioritas gitu. Kalau kemarin sebelum bencana Bekasi ini prioritasnya masih di level 2-3 gitu, sekarang sudah levelnya setengah Pak, itu lebih tinggi dari 1 kan, itu hack the crisisnya di situ gitu. Nanti kita sama-sama untuk melakukan penyelesaian yang lebih terintegrasi. Jadi ini Pak Menko Infrastruktur ini sudah kita duga sejak awal, kita sudah berkoordinasi mengenai ini, dan ini adalah momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih fundamental di kawasan-kawasan atas, termasuk tadi yang di bawah ya, karena sudah direncanakan. Kalau kita lihat dari visi-misinya Pak Presiden juga sudah muncul itu tanggul laut giant seawall di pantai utara Jawa itu, bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di pantai utara Jawa secara keseluruhan, karena ini juga terjadi di Jawa Tengah, di Semarang, Pekalongan, Demak, dan seterusnya yang juga cukup parah mengenai ini, apalagi dihadapkan pada tantangan climate change, perubahan cuaca. Saya kira itu saja dari saya. Nanti kami di pemerintah pusat, kami di Menko PMK dan Pak Menko Infrawil akan terus duduk bareng untuk krisis membuat penyelesaian yang lebih fundamental. Saya kira itu Pak Wali dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko atas arahannya. Mudah-mudahan dengan menaikkan status penanganan ini akan menjadi satu kabar gembira ya buat warga masyarakat Kota Bekasi. Untuk selanjutnya arahan dari Pak Menko Infrastruktur Personal Wilayah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan muliakan Menko PMK Profesor Pratikno, Mendikdasmen Profesor Abdul Muti, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kemudian Bapak Wagub Jabar Kang Herwan Setiawan, Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto Cahyono, dan segenap jajaran Forkopimda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tentu
ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kerja keras Bapak Ibu semua di masa-masa yang tidak mudah ini. Thank you for your service, karena kecepatan, keberanian mengambil keputusan dan aksi di lapangan yang telah menyelamatkan saudara-saudara kita, dan rasanya itu yang terlebih dahulu harus kita lakukan sebelum mulai hari ini dan ke depan. Kita harus serius benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK tadi, menempatkan upaya untuk mencegah kembali terjadinya banjir semacam ini di kemudian hari, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, harus kita lakukan secara sinergis bersama-sama. Ini ujian di bulan suci Ramadan untuk kita semua, dan ujian pertama mungkin untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota setelah retreat Magelang, langsung mendapatkan ujian yang luar biasa. Tapi saya rasa sebagai nahkoda baru akan memiliki ketangguhan, apalagi tadi kalau kita dengarkan paparannya, ya benar-benar habitat beliau berkaitan dengan tata kelola dan mitigasi bencana, termasuk yang terjadi di Kota Bekasi ini tentunya. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK, karena benar yang disampaikan beliau. Kami sebetulnya sudah beberapa kali duduk bersama, artinya membicarakan termasuk dengan Kepala BNPB, menduga dan sekaligus mengantisipasi. Tapi ya sekali lagi, bencana seringkali di luar dari yang kita takar, dan dengan demikian kita harus cari solusi yang lebih baik lagi ke depan. Walaupun tentu sebetulnya sudah ada upaya-upaya dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kota. Dan di sini setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Wali Kota tadi, by the way, saya di sini membawa Deputi Infrastruktur Dasar dari Kemenko Infrastruktur, Pak Rahmat, dan ada Ibu Dirjen Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum, sudah mengidentifikasi juga apa saja yang menjadi masalah utama terjadinya banjir besar di Bekasi dan juga Jabodetabek lainnya. Dan di antara itu tentu ada kaitan langsung dengan pekerjaan infrastruktur. Tapi kita juga paham bahwa banyak sekali yang harus dilakukan, bukan hanya di tingkat pusat tapi tingkat daerah. Oleh karena itu kita cari kebersamaan dan cari solusi bersama ini agar benar-benar efektif. Nanti saya berharap Pak Menko, kita harus lakukan rakor berikutnya, jadi kita undang semua pihak untuk mencari solusi yang lebih permanen. Kalau tadi disampaikan pintu air ada yang rusak, ini tolong dicek betul sejak kapan rusaknya dan apa yang harus dilakukan, begitu ya, karena memang di saat-saat krisis tidak boleh ada malfunction, ada kerusakan di alat atau di infrastruktur yang benar-benar utama dan menentukan. Nah ini contoh bahwa kita harus cegah kerusakan-kerusakan seperti ini agar tidak terjadi lagi kemudian di masa depan. Kemudian tadi bicara juga pola tata guna. Jadi ini juga yang harus benar-benar serius Pak Menko, kita tata dengan baik Pak Wagub, karena jangan sampai apa yang terjadi di kabupaten kota yang lain dampaknya ke Kota Bekasi atau ke tempat-tempat yang lain. Kita tahu seringkali ada penyalah atau kesalahan atau penggunaan lahan atau ruang wilayah. Di sini saya ingin juga tentunya menghadirkan Kementerian ATR BPN untuk kita bedah bersama-sama. Bicara Bogor misalnya, bicara Puncak misalnya, coba dicek sekali lagi, dan kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas. Karena kalau tidak,
ini akan berulang. Jadi setinggi apapun tanggul yang kita buat, kalau hulunya tidak diselesaikan masalahnya, ya masa mau bikin tanggul setinggi-tingginya, nanti jadi monumen tanggul tertinggi, tapi kalau hulunya nggak diselesaikan, akan selalu ada permasalahan yang serius. Nah, ini yang juga harus disesuaikan ke depan. Lalu, tapi juga tidak kemudian, tadi saya dengar Ibu Dirjen bahwa tetap harus dilakukan penguatan dengan tanggul-tanggul di sekeliling Bekasi, dan Bapak Ibu kita sudah dengar semua, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga sangat menginginkan hadirnya giant seawall itu sebetulnya untuk menjadi solusi yang jitu untuk mencegah banjir rob, penurunan atau land subsidence dan lain sebagainya, karena ini sepertinya numpuk semua dari atas, ya kan, kemudian banjir rob begitu, jadi semuanya terjadi dalam saat yang bersamaan sehingga terjadi banjir yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Embung-embung untuk menampung air ini juga perlu dihitung lagi, Ibu Dirjen dibantu menghitung di mana berapa jumlahnya, kapasitasnya dan lain-lain, termasuk polder-polder yang harus disiapkan juga. Sekali lagi jangan sampai nanti tidak dihitung dengan cermat, sehingga kalau ada solusi itu jangan tanggung-tanggung. Menurut saya harus sesuai benar dengan prediksi dan kapasitas yang dibutuhkan. Yang lain-lain saya rasa saya sangat mengapresiasi Kepala BNPB dan Bapak Ibu semua, Pak Menko. Tanggap darurat saya rasa ini sudah dijalankan dengan baik, cekatan, evakuasi dapur umum, kemudian tentunya infrastruktur pendukung, listrik, penerangan dan lain sebagainya. Dan memang rekayasa atau operasi modifikasi cuaca ini memang harus menjadi andalan juga dalam menghadapi krisis iklim, cuaca ekstrim yang kita seringkali juga hanya mendapatkan konsekuensi itu, apa yang terjadi di dunia. Oleh karenanya memang pendekatan operasi modifikasi ini saya rasa juga harus dikedepankan. Cost-nya kita berbagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa terus dilakukan, terutama nanti di tanggal berapa, 11 ya, sampai dengan 20 Maret yang diperkirakan menjadi puncak curah hujan di Jabodetabek ini. Untuk sekolah-sekolah tadi Pak Mendik Dasmen ada lebih dari 114 sekolah. Ini juga harus kita perhatikan anak-anak kita, sehingga nanti alat-alat kebersihan, karena tadi dibayangkan seperti dia pasti masih berantakan sekali ya, padahal suasananya mau ujian, lagi Ramadan begitu. Jadi memang kita harus staff betul, Bapak Ibu staff, dan mudah-mudahan bisa segera dilakukan pembersihan sehingga kotanya kembali beraktivitas lebih normal lagi. Jembatan-jembatan putus, langkah cepatnya memang dengan jembatan Beli punya angkatan darat, tapi nanti juga dihitung lagi Pak untuk membangun jembatan yang lebih permanen. Nanti kita juga bantu hitung dari Kementerian PU ya. Dengan demikian harapannya tidak terlalu mengganggu mobilitas masyarakat termasuk barang ketika ada jembatan yang sudah sangat membahayakan. Kita harus perbaiki dan perkuat lagi. Saya rasa itu Pak yang dapat saya perkuat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK. Kami dari Kemenko Infrastruktur tentunya siap dan ingin terus memberikan dorongan, dukungan. Kami ingin memastikan juga bahwa ketika kita merencanakan sesuatu yang baik untuk masa depan Indonesia, tapi di depan mata kita yang lebih urgent adalah membantu rehabilitasi dan rekonstruksi daerah dan masyarakat pasca bencana, karena justru mereka lah yang harus didahulukan sebelum kita berpikir yang lainnya. Tapi tentu kita juga berpikir jangka panjang agar ini tidak terulang lebih buruk lagi di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Pak Wali Kota.
bisa menambahkan? Ya, silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menteri PMK, Bapak Menteri Koordinator BK, Bapak Menteri Mendikdas, Bapak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, dan Wakil Kota, dan seluruh yang hadir. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya hanya menambahkan apa yang telah disampaikan, bahwa kami bertanggung jawab di teknis ya, dan untuk masalah publik dan sosial ini memang kami mohon bantuannya dari teman-teman Pemda ya, karena mereka memang yang bertanggung jawab untuk masalah teknik masalah sosial maupun publik ya. Yang kita akan lakukan untuk jangka panjang adalah melanjutkan tanggul yang memang belum terselesaikan. Nah, ini memerlukan pembebasan tanah ya. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian, baik untuk yang sistem di Kali Bekasi maupun yang di sistem Ciliwung ya, karena di Ciliwung juga ada beberapa tempat yang memang harus segera pembebasan tanahnya dilakukan, karena desain kami sudah siap Pak, dan ada beberapa sudah ada di DIPA gitu ya. Ini yang tentunya kita memerlukan kerjasama gitu ya. Nah, ada juga masalah sosial yang lain adalah terutama kemarin yang di Cisarua Pak. Itu hunian memang di sungai Pak, bukan di bantaran lagi gitu. Nah, ini yang kita pikirkan adalah bagaimana relokasi gitu ya. Kita sudah mungkin nanti dari Pemda menyiapkan tempat relokasinya di mana. Kemudian kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Pak, agar mereka nanti yang membangun gitu. Jadi ini betul sekali Bapak, kita harus koordinasi. Kemudian juga kalau di Bekasi ini ada tanggul kita yang dipakai fondasi untuk rumah Pak. Nah, ini yang mungkin juga harus ditertibkan gitu. Ini mungkin yang memang tidak gampang Pak, tidak simpel gitu ya. Tetapi kalau kita bersama-sama, insya Allah kita bisa menangani hal-hal tersebut gitu. Dan perlu kami laporkan, yang mohon maaf karena Pak Menteri maupun Bu Wamen tidak bisa hadir sendiri di sini, sehingga menugaskan saya untuk ke sini Pak. Kami laporkan bahwa kami telah di waktu darurat sudah melakukan ada beberapa sandbag, mobile pump, kemudian perahu karet, tangki air gitu ya, hidran gitu, hidran umum kita sudah lakukan. Kemudian sekarang ini kita sedang melakukan beberapa darurat ya, penanganan darurat yang memang harus segera kita lakukan. Nah, untuk jangka panjangnya kami tidak bisa sendiri Pak. Ini yang perlu nanti kita bisa dirapatkan siapa berbuat apa dan kapan, karena ini momentum betul Pak, ini momentum. Kadang-kadang kalau orang banjir itu susah Pak, tapi begitu lama gitu yang balik lagi ke situ lagi gitu Pak. Ini yang bagaimana kita mengedukasi bahwa sempadan itu memang air itu punya jalannya sendiri gitu loh. Kalau dia sudah jalannya diganggu ya tadi, makanya namanya sumber daya air itu, karena kekuatannya memang sangat luar biasa Kak. Nah, saya juga ingin sampaikan bahwa mungkin jadi pertanyaan orang, Bali, Ciawi, Sukamahi, Sudetan apa nih gitu ya. Nah, ini sudah menunjukkan kinerjanya Pak, karena dengan curah hujan yang cukup tinggi itu di Ciawi sudah bisa menahan air sejumlah 2,2 juta ya, 2,3 juta meter kubik Pak. Jadi sudah sangat luar biasa kita tahan di sana. Kemudian untuk Sukamahi 300.000. Nah ini, namun memang yang terjadi di bawah Ciawi maupun Sukamahi itu hujannya sangat ekstrim ya, sehingga di Katulampa itu menjadi 340
meter kubik per detik. Nah, ini memang luar biasa Pak hujannya, dan Sudetan juga sudah menunjukkan kinerjanya yang tadinya dari 500 itu, sehingga di Manggarai, Ibu Manggarai yang punya kapasitas 700 itu bisa 400, karena Manggarai itu menjadi pengaman untuk istana ya, untuk A1 gitu. Kalau di situ sudah sampai siaga 1 itu sudah sangat bahaya gitu. Tetapi dengan ada Sudetan kita kemarin siaga 3 bisa mengamankan istana. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan, dan kami sangat berharap momentum ini bisa bersama-sama kita lakukan, sehingga dalam menangani banjir ini baik maupun Bekasi, Ciliwung maupun Tangerang, Jabodetabek ya Pak, bisa benar-benar kita lakukan secara komprehensif, karena memang sangat tergantung dengan tata guna lahan di atas. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirjen. Saya kira ini menjadi catatan-catatan tambahan dalam rangka pengayaan kita untuk dalam rangka merumuskan dan tindak lanjut gerak di antara kita semua, apa yang mesti kita kerjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kita akan melakukan secara bersama-sama. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, saya kira rapat pagi hari ini selesai. Pak, oke, kalau itu untuk kita dipersilakan Pak Menteri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko PMK, Bapak Menko Infrastruktur, Bapak Kepala BNPB, Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Wali Kota, serta seluruh peserta rapor yang saya muliakan. Kami menyampaikan sekilas saja laporan dari tim kami yang melakukan pemantauan di lapangan terkait dengan kondisi sekolah-sekolah yang ada di Bekasi. Nanti bisa di-cross-check Pak. Di data kami ada 114 sekolah yang terdampak. Sudah ada perinciannya yang berat dan yang ringan, termasuk juga nominal kerusakan secara biaya yang mungkin nanti bisa kita lihat untuk kita lakukan langkah-langkah cepat. Kemudian informasi tambahan di Bogor ada 18 Pak yang terdampak. Jadi yang di sini 114, di Bogor 18. Nah, untuk langkah cepat ini kami sudah menyiapkan bantuan untuk family kit untuk SD 100 paket, kemudian school kit untuk PAUD 50 paket, SD 50 paket, kemudian SMP 75 paket dan SMA 25 paket. Kemudian voucher untuk PAUD 10 voucher masing-masing 25 juta, kemudian SD 4 voucher masing-masing 20 juta, kemudian SMP 10 voucher masing-masing 25 juta, dan SMA 10 voucher masing-masing 25 juta. Kemudian untuk tenda besar itu ada satu paket tenda besar untuk SD. Karena kami melihat ada satu SD di dalam data kami memang dampak kerusakannya sangat besar. Yang lain-lain mungkin masih bisa kita bantu dengan dana yang ada, dan mudah-mudahan nanti setelah kita kunjungan ke lapangan dan bisa kita lihat kondisi secara real, kita bisa melakukan upaya-upaya untuk bagaimana anak-anak bisa kembali belajar. Hari ini kebetulan menurut edaran yang kami sampaikan adalah masuk pertama di pembelajaran bulan Ramadan di sekolah, sehingga mudah-mudahan nanti bisa tetap berjalan. Dan arahan Pak Wapres yang terkait dengan persiapan pelaksanaan ini, kalau sekarang masuk ujian tengah semester ya, masuk UTS, mudah-mudahan itu juga bisa terlaksana. Tapi kalau misalnya terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena kondisi sekolah yang memang tidak memungkinkan atau karena fasilitas lain juga belum tersedia, kita cari skema lain agar pembelajaran dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dan penghormatan, dan karena Pak
Mendikbudrismen cukup cepat juga